Bagaimana jadinya jika seluruh pembunuh bayaran sengaja dikumpulkan dalam satu tempat dengan tujuan untuk saling membunuh? Wah, dah kebayangkan bagaimana seru dan chaosnya aksi brutal yang akan terjadi. Film ini berjudul Bullet Train yang rilis pada tahun 2022. Lex Nawir mencoba merangkumnya sebagai berikut. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang ayah bernama Yuichi Kimura yang nampak sangat sedih karena melihat kondisi putranya yang tengah mengalami koma. Ia bernama Wataru. Diketahui jika Wataru mengalami koma karena ia tiba-tiba diserang oleh seseorang yang tidak dikenal yang mendorongnya dari lantai atas supermarket. Yuichi yang tidak terima atas kejadian itu, ia pun berniat untuk balas dendam dengan nekat menemui si pelaku yang berada di dalam kereta bawah tanah. Sesampainya di TKP, Yuichi pun mulai mencari si pelaku, di mana saat ia telah menemukan si pelaku, inilah yang terjadi. Ya, Yuichi dengan mudahnya dilumpuhkan oleh si pelaku, yang ternyata adalah seorang gadis remaja. Ia bernama The Prince, yaitu seorang pembunuh bayaran yang memiliki wajah sangat polos. Scene kemudian beralih kepada seorang pembunuh bayaran bernama Ladybug, di mana ia mendapat sebuah tugas untuk mencuri sebuah koper yang berada di dalam kereta bawah tanah yang ditumpangi oleh Yuichi. Koper itu dijaga oleh dua bersaudara pembunuh bayaran bernama Lemon serta Tangerine, di mana selain bertugas untuk menjaga koper itu, mereka juga ditugaskan untuk menjaga putra dari seorang yakuza yang berjuluk White Death. Saat Tangerine dan Lemon keasikan mengobrol, mereka pun tidak sadar jika koper yang mereka jaga telah diambil oleh Ladybug, di mana saat Lemon berniat untuk mengecek koper itu, ia pun dibuat sangat panik karena koper tersebut telah hilang. Alhasil, mereka pun langsung mencari koper itu. Kembali kepada Yuichi, di mana saat ia tersadar, Prince mengaku jika ia adalah orang yang telah mendorong putranya. Yuichi yang mendengarnya, di sini ia pun sangat marah kepada Prince. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa, karena Prince mengatakan jika ia telah mengirim seorang pembunuh bayaran yang siap membunuh Wataru kapan saja jika Yuichi macam-macam kepadanya. Prince kemudian memberitahu Yuichi jika di dalam kereta itu terdapat koper milik White Death. Di sini Prince pun mengajak Yuichi bekerjasama untuk mencuri koper tersebut. Diceritakan jika dahulu White Death merupakan anggota yakuza konvensional pada umumnya. Namun pada suatu momen ia melakukan aksi pemberontakan, di mana ia menghabisi seluruh anggota yakuza. Bahkan ia juga menghabisi bosnya sendiri pada waktu itu, di mana semenjak saat itu White Death pun mengambil alih kelompok yakuza tersebut dan merubahnya menjadi kelompok pembunuh bayaran yang terkenal sangat kejam dan tidak memiliki rasa ampun. Lemon dan Tangerine yang gagal menemukan koper tersebut, mereka pun memutuskan untuk kembali ke kursi. Namun betapa terkejutnya mereka saat melihat putra White Death telah meninggal dengan darah yang keluar dari matanya. Kenyataan itu pun membuat Lemon dan Tangerine semakin panik karena mereka telah gagal menjaga koper milik White Death. Sekaligus mereka juga gagal menjaga putra dari White Death yang kini telah meninggal. Kemudian kita pun dibawa ke dalam kehidupan seorang pembunuh bayaran bernama The Wolf, di mana The Wolf ini bertugas untuk membunuh orang secara random sesuai dengan keinginan request dari kliennya. Bertahun-tahun The Wolf menjalani pekerjaan itu hingga sampai di titik di mana ia bertemu seorang wanita yang membuatnya jatuh cinta pada pandangan yang pertama. The Wolf pun kemudian memutuskan untuk menikahi wanita tersebut. Namun nahasnya, di hari pernikahannya,
Istri serta seluruh tamu undangan dalam pesta pernikahan itu meninggal secara misterius karena diracuni oleh seseorang, di mana ciri-ciri dari kematian mereka sama persis dengan kematian putra Whitehead, sehingga dapat disimpulkan jika pelakunya adalah orang yang sama. The Wolf pun kemudian mulai mencari informasi mengenai orang yang telah membunuh istrinya, di mana dari informasi yang ia dapatkan mengarahkan The Wolf kepada kereta bawah tanah. Di sana The Wolf tak sengaja bertemu dengan Ladybug. The Wolf pun langsung menyerangnya karena ia mengira jika Ladybug adalah orang yang telah membunuh istrinya. Namun alih-alih berhasil membunuh Ladybug, The Wolf malah terbunuh oleh pisaunya sendiri yang menjadi senjata makan tuan. Singkat cerita, dalam pemberhentian kereta yang pertama, Ladybug pun bergegas untuk turun karena tugasnya hanyalah mencuri koper tersebut. Namun saat ia akan turun, ia melihat Lemon yang sedang berjaga di pintu masuk. Alhasil, Ladybug pun kembali masuk dan ia tak sengaja menabrak seorang badut yang dirasa cukup janggal. Karena secara tiba-tiba, badut itu tidak mau melepaskan koper yang dicuri oleh Ladybug hingga yang terjadi. Setelah kejadian itu, Ladybug pun menelpon bosnya yang bernama Maria, di mana Ladybug menceritakan jika ia memang berada di pesta pernikahan The Wolf. Namun ia meyakinkan Maria jika ia bukanlah orang yang meracuni semua orang yang ada di dalam pesta tersebut. Ladybug kemudian menyembunyikan koper itu dan pergi menemui Lemon. Di sana Lemon yang mengira jika Ladybug adalah orang yang telah membunuh putra Whitehead, ia pun langsung menyerangnya. Alhasil, terjadilah pertarungan di antara mereka yang dimenangkan oleh Ladybug. Setelah berhasil mengalahkan Lemon, Ladybug tak sengaja menemukan seekor ular beracun yang keluar dari sebuah koper. Ladybug yang ketakutan, ia pun segera pergi meninggalkannya. Ladybug kemudian sengaja memberikan topi dan kacamatanya kepada seorang penumpang lain agar Tangerine tidak bisa menemukannya. Dan ya, saat Tangerine mencari Ladybug, ia pun tertipu dengan seorang penumpang lain yang berpenampilan seperti Ladybug. Tangerine dan Lemon kemudian mendapat sebuah kabar jika pasukan Whitehead akan memeriksa koper serta putra Whitehead dalam pemberhentian kereta yang selanjutnya. Tangerine yang tidak kehabisan akal, ia pun turun untuk melaporkan semuanya. Sementara dengan Lemon, ia bertugas membuat putra Whitehead seolah-olah masih hidup. Sementara itu di gerbong yang lain, Prince serta Yuichi akhirnya menemukan koper Ladybug. Mereka pun bekerjasama untuk membuka koper itu, di mana saat koper tersebut telah terbuka, Prince pun langsung memasukkan bom racikannya ke dalam koper itu. Di waktu yang sama, akhirnya Tangerine pun berhasil menemukan Ladybug. Di sana mereka pun terlibat pertarungan yang sangat sengit di antara dua pembunuh bayaran profesional tersebut. Di tengah pertarungan itu, Tangerine mendapat sebuah telepon yang mengabarkan jika Whitehead akan memeriksa koper dalam pemberhentian kereta yang berikutnya. Nah, di sini Ladybug pun menawarkan dirinya kepada Tangerine jika ia akan membantunya untuk menghadapi seluruh anak buah dari Whitehead. Dalam pemberhentian kedua itu, Tangerine dan Ladybug pun turun dari kereta dengan membawa koper palsu untuk meyakinkan seluruh anak buah Whitehead. Namun naasnya, Ladybug tak sengaja mengacak kode koper yang membuat koper itu terbuka. Alhasil, kini seluruh anak buah Whitehead pun mengetahui jika Tangerine dan Lemon telah gagal menjaga koper tersebut. Singkat cerita, dalam pemberhentian yang ketiga,
Ladybug berhasil menendang Tangerine keluar dari kereta. Namun di sini, Tangerine tidak menyerah begitu saja dan berusaha kembali untuk masuk ke dalam kereta tersebut. Sementara itu di dalam, Lemon bertemu dengan The Prince serta Yuichi. Lemon yang memiliki keahlian membaca mimik wajah seseorang. Di sini ia pun mengetahui jika koper White berada di tangan mereka berdua, di mana dengan wajah polosnya, Prince pun berpura-pura jika ia adalah seorang gadis polos yang disandra oleh Yuichi. Prince juga mengatakan jika koper itu ada di tangan Yuichi, hingga yang terjadi. Lemon dan The Prince kemudian menyembunyikan tubuh Yuichi ke dalam kamar mandi, di mana saat menyembunyikan tubuh Yuichi, Lemon tak sengaja menemukan sebuah pistol di dalam tas milik The Prince. Di sini The Prince pun tidak bisa mengelak lagi, dan akhirnya ia pun terpaksa membunuh Lemon. Scene kemudian beralih kepada seorang badut yang sebelumnya tak sengaja ditabrak oleh Ladybug. Dan ya, ternyata di dalam badut itu ada seorang pembunuh bayaran lainnya yang bernama The Hornet, di mana diketahui Hornet adalah orang yang telah membunuh Putra White, sekaligus pelaku yang telah meracuni istri dan seluruh tamu yang ada di dalam pernikahan The Wolf. Tak lama dari itu, Ladybug dan Hornet pun akhirnya bertemu. Di sini Hornet pun langsung menyerang Ladybug dengan berusaha menyuntikkan racun kepadanya. Namun yang terjadi, beralih ke gerbong yang lain, Tangerine akhirnya menemukan mayat dari Lemon dan Yuichi yang telah meninggal. Di sini Tangerine pun bersumpah akan membalaskan dendam saudaranya itu. Di mana tak lama dari itu, Tangerine bertemu dengan The Prince. Di sini The Prince pun seperti biasa, ia berakting seperti gadis polos yang tidak tahu apa-apa agar Tangerine tidak mencurigainya. Namun saat The Prince akan pergi, Tangerine melihat logo diesel yang menempel di punggungnya. Di sini Tangerine pun langsung mengetahui jika The Prince adalah orang yang telah membunuh Lemon. Hingga yang terjadi, ya, naasnya Ladybug tak sengaja membunuh Tangerine saat ia berusaha melindungi The Prince, yang ia kira itu memang gadis yang polos karena melihat paras dan penampilannya. Singkatnya, dalam pemberhentian yang selanjutnya, Ladybug pun mengajak Prince untuk turun. Namun anehnya, di sini The Prince sengaja berpura-pura tasnya nyangkut di kursi agar Ladybug tidak jadi turun. Alhasil, Ladybug pun terpaksa naik kembali dan ikut dalam perjalanan kereta menuju pemberhentian terakhir, yaitu di kota Kyoto. Di dalam kereta, The Prince dan Ladybug bertemu dengan ayah Yuichi yang bernama The Elder, di mana saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba The Elder kemudian memberitahu The Prince jika pembunuh bayaran yang dikirim oleh The Prince untuk membunuh cucunya telah dihabisi oleh anak buahnya. The Prince yang mendengarnya, di sini ia pun ketakutan dan langsung pergi meninggalkan The Elder. Setelah menyuntikkan penawar racun ke tubuhnya, Ladybug pun kembali menemui The Elder dan melanjutkan perbincangan mereka berdua. The Elder kemudian menceritakan jika ia memiliki dendam terhadap White karena ternyata The Elder merupakan saksi hidup saat White melakukan pembantaian, di mana tidak hanya membantai seluruh anggota Yakuza, ternyata White juga membunuh seluruh anggota keluarga mereka semua. Atas tragedi itu, The Elder pun harus kehilangan istrinya. Namun untungnya, anaknya yang bernama Yuichi masih selamat karena ia berhasil bersembunyi. Di mana atas kejadian itu, The Elder pun ingin balaskan dendam terhadap White dan meminta bantuan kepada Ladybug agar ia mau membantunya. Tak lama dari itu, mereka pun menemukan tubuh Yuichi serta Lemon yang ternyata masih hidup, karena ternyata
Lemon menggunakan rompi anti peluru. Walaupun begitu, Lemon nampak sangat sedih dan kecewa saat mengetahui jika Tangerine saudaranya telah meninggal. Mereka berdua pun kemudian diobati. Namun bukannya berterima kasih, mereka malah menyalahkan satu sama lain, di mana Lemon menyalahkan Ladybug karena telah membunuh Tangerine. Sementara Yuichi, ia menyalahkan Lemon karena telah menembaknya. The Elder yang mendengar kekacauan itu, ia pun minta mereka untuk berdamai serta bekerja sama. Karena dalam pemberhentian terakhir di kota Kyoto, mereka akan berhadapan dengan White Death serta seluruh pasukan pembunuhnya yang terkenal sangat kejam. The White Death waits for you. I will get my revenge. I'll go through the driver car and get us the... Berlokasi di stasiun Kyoto, terlihat White Death dan seluruh pasukannya yang telah bersiap menunggu kedatangan mereka. Di mana saat kereta itu telah berhenti, Ladybug pun segera turun dan memberikan koper tersebut. White Death sendiri yang masuk ke dalam kereta. Ia pun akhirnya bertemu dengan The Prince yang ternyata merupakan putri kandungnya. Namun karena tidak pernah dianggap oleh White Death, The Prince pun berniat untuk membunuh ayah kandungnya sendiri. Namun di sini terlihat jelas jika kemampuan White Death tidak sebanding dengan The Prince yang hanya seorang gadis. White Death pun kemudian meminta seluruh anak buahnya untuk mengecek seluruh gerbong dan membunuh siapapun yang mereka temukan. White Death kemudian keluar menemui Ladybug. Di sana ia mengatakan kepada Ladybug jika ia adalah orang yang telah mengumpulkan mereka semua ke dalam kereta itu agar mereka saling membunuh. Ia juga mengatakan kepada Ladybug jika ia sengaja mengorbankan putranya, di mana semua itu ia lakukan agar ia bisa menemukan pembunuh istrinya yang bernama Carver. Nah, abasnya di sini White Death mengira jika Ladybug adalah Carver. Tanpa basa-basi, White Death pun langsung bersiap untuk menembak Ladybug. Hingga yang terjadi. Carver. Ya, seperti yang kita ketahui, di mana The Prince telah memasang bom racikannya di dalam koper tersebut. Alhasil, koper itu pun meledak saat dibuka. Di mana bertepatan dengan ledakan itu, Yuichi dan The Elder pun mulai melakukan aksi penyerangan. Sementara dengan Lemon, ia pun bertugas untuk menjalankan kereta itu. Setelah kereta itu berhasil dijalankan, Ladybug pun menghampiri Lemon di ruang kemudi. Di sana mereka berdua pun nampak kebingungan mengenai bagaimana caranya mereka menghentikan kereta itu. Hingga yang terjadi. Di gerbong belakang, The Elder dan White Death pun akhirnya bertemu, di mana kedua musuh bebuyutan itu pun langsung bertarung dengan sangat sengit, yang mengakibatkan The Elder terpojok. Namun saat White Death akan membunuh The Elder, tiba-tiba ya, Ladybug berhasil menghentikan kereta itu, meskipun dengan cara mengeluarkannya dari jalur. Dan pada akhirnya, White Death pun harus tewas dibunuh oleh anaknya sendiri, yaitu The Prince. Sebelum akhirnya The Prince juga meninggal karena tertabrak oleh sebuah truk. Film ini pun ditutup dengan memperlihatkan Ladybug, The Elder, dan Yuichi yang selamat dalam tragedi mengerikan tersebut. Kemudian Ladybug pun dijemput oleh bosnya, yaitu Maria, dan film pun selesai. Well. Oke guys, itulah seluruh alur cerita dari film Bullet Train yang rilis pada tahun 2022. Bagaimana filmnya menurut kalian? Silahkan tuliskan pendapat kalian mengenai film ini di kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian dulu video dari saya kali ini. Saya Indra undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.